kita pindah dari laga yang biasa aja, dari laga yang seru ke laga yang biasa aja. Luar biasa ini. Skornya 1-1, aduh nih. Dan golnya penalti semua. Gimana coach? Langsung coach. Ya kita tahu lah dua tim ini kualitasnya masih di bawah Munchen sama PSG. Jadi lu nggak bisa expect mereka cetak banyak gol. Walaupun ngarep sih bebas ya. Tapi skor 1-1 gue rasa Arsenal yang diuntungkan. Dan tahun lalu kalau nggak salah Arsenal menang 4-1 ya. Yang Awal fase kualifikasi. Ya kualifikasi. Oh ya 2020 ya kemarin Oktober. 4-0 di kandang tapi kan. Ya. Jadi gue rasa gue cukup optimis. Walaupun kemarin kalau lihat dari sisi peluang Atletico lebih layak unggul ya. Iya. Nggak dikasih penalti ya harusnya penalti tapi ya sudahlah. Dan skor 1-1 gue rasa nggak ada yang bisa komplain. Gue rasa semua fans Arsenal happy aja dengan skor kayak begini. Happy tapi sebetulnya di skor 4-0 itu nggak bisa jadi cerminan sih. Karena memang, kita tahu Oktober itu saat itu peaknya Arsenal. Kita lihat betul. Arsenal di akhir-akhir ini kan mencetak gol aja sulit kan. Bahkan mungkin kita sepakat permainan terbaik Arsenal ketika kalah melawan City kemarin. Dan secara permainan apalagi babak kedua ketika Atletico mengganti pemainnya, mengganti skemanya menjadi 3-5-2, itu akhirnya membuat lini tengah yang di babak pertama mereka kalah, mereka bisa mendominasi. Dan yang gua ngeri kan di halftime HTS tadi gue bilang ketika Arsenal di pressing dari lini belakang dan pemain ATM menunggu kesalahan Arsenal, dan itu terjadi babak kedua berapa kali. Dan bahkan golnya terakhir siapa yang tendangan kenceng banget itu? Nah, gol terakhir. Peluang terakhir. Mosquera siapa? Molina ya? Molina Atletico ya. Kenceng banget kan. Itu kan berawal dari kesalahannya tengahnya Arsenal gitu. Bahkan ketika Saka tadi dimainkan berapa kali? 3-4 kali dia kehilangan bola yang akhirnya membuat counter dan juga peluang untuk Atletico Madrid. Tapi untungnya lakinya adalah secara finishing mereka nggak klinis pada malam hari ini. Dan gua rasa Arsenal layak mendapatkan penalti sih. Eze itu on field decision penalti dan itu terlihat ada benturan, nggak ada bola yang kena juga. Biasanya di Champions League itu dikasih karena di Champions League itu textbook banget. Terus gue bingung VAR kenapa ngoreksi itu ya? Iya, itu tadi sih kalau gue lihat dengar komentator sedikit kan ada bocoran sedikit kayaknya terlalu soft untuk dibilang kontak soft kontak lah. Jadi makanya diralat sama emang agak soft sih. Jadi tapi emang gue cukup surprise sih dengan reaksi yang cepat dilakukan sama Simeone. Kan waktu halftime gue juga sempat bilang ini Simeone harus merubah tengahnya sih, kalau nggak di babak pertama kita lihat bagaimana kalah di tengah. Dia rubah sistem. Tapi ATM kan lebih jago di kandang daripada tandang. Mereka ngalahin Barcelona 4-0 di Copa, habis itu ketinggalan 3-0, 10 menit lagi selesai juga itu. Iya. Jadi away itu jelek ATM ini. Ini agak tricky match juga sih ya. Iya. Kita lihat aja masalahnya Arsenal ini lebih dalam. Gue sih masih yakin Arsenal masuk final. Formnya lagi kacau. 6 pertandingan berarti ya dia 1 gol doang ya. Tapi Atletico secara form juga jelek juga. Jelek juga dia. Tapi secara gol banyak. Jadi ya bener-bener tuh dia ngegolin. Nggak, dia itu di liga gue perhatiin turunin lapis 2. Artinya apa tuh? Mereka fokus di UCL? Iya. Maunya. Tapi ntar seperti biasa you got nothing. Iya sih. Berat sih. Got nothing. Kalau dia ke final pun berat lawannya antara PSG atau Munchen. Tapi satu catatan untuk pertahanan dari Arsenal di leg kedua, menurut gua support second line yang harus diantisipasi sih. Karena berapa kali Arsenal nggak di pertandingan ini aja, tapi mereka dapat tekanan dari. Gue bilang jangan main Odegaard. Tapi ketika Odegaard tadi turun keluar sebenarnya Eze lebih bahaya, lebih banyak kontribusi Eze. Iya, tapi tadi kelihatan sih di babak kedua waktu Eze masuk emang dia lebih memberikan spark untuk nyerang. Tapi secara defensifnya enggak loh. Saka secara starter bisa dicoba. Karena Eze sempat dicoba juga jadi flank kiri enggak efektif bisa juga. Enggak bisa dia emang di belakang striker sih paling bagus. Iya, di belakang striker. Tapi ya itu akhirnya menjadi sedikit mengurangi gelandangnya yang kita lihat nanti di babak kedua ya. Dan kredit buat David Raya sih. Iya sih. Kredit buat David. Dia paling banyak clean sheet kan ya di Liga Champions musim ini? Iya kan? Kayaknya ya. Seingat gue dia paling banyak clean sheet di Liga Champions musim ini. Dan Arsenal belum terkalahkan loh di Champions League musim ini. Even Munchen tuh udah ya. Munchen kan dikalahin Arsenal kan di kualifikasi. Jadi emang Raya menurut gue luar biasa sih musim ini, mungkin ya musim terbaiknya dia. Dan menjawab keraguan orang lah kalau dipikir mungkin secara lo kan bilang lu tinggi badannya kurang lah ya. Cuman bukan tinggi tangan badannya. pendeknya. Tangannya? Reachnya. Tapi Onana. Iya, tangannya agak pendek ya.
Tapi refleksnya menurut gue lebih bagus dia sih. Refleksnya bagus. Bagus dia refleksnya. Loh, tadi Yang Onana refleks juga bagus. Cuman Riz-nya nggak dapet. Tetap aja jebol. Refleksnya sering masukin ke gawang sendiri anjing kalau Onana mah. Ya itu dia guys dari Liga Champions.